Alat ukur listrik. Jika kita membahas tentang listrik, maka kita tidak akan lepas dari besaran-besaran listrik berikut ini, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Bagaimana kita dapat mengetahui besarnya arus, tegangan, ataupun hambatan dalam sebuah rangkaian listrik? Salah satu cara adalah dengan mengukurnya. Berikut ini beberapa alat ukur besaran listrik. Yang pertama adalah ampermeter atau biasa juga disebut ammeter. Adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua adalah voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Dan yang ketiga adalah multimeter, yaitu suatu alat ukur listrik yang dapat digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Ini adalah alat ukur arus dan tegangan, namanya basic meter. Basic meter ini memiliki 2 fungsi, bisa sebagai ampermeter dan juga bisa sebagai voltmeter. Tinggal kita geser-geser seperti ini. Jika hurufnya A, maka ini adalah ampermeter, sedangkan kalau V adalah voltmeter. Nah, ada beberapa bagian dari ampermeter ini yang kalian harus ketahui. Yang pertama, ini ada 4 colokan. Ini adalah terminal positif yang juga berfungsi sebagai batas ukur dari alat ukur ini. Kemudian satu colokan di bawah sini, ini adalah terminal negatif. Kemudian ini adalah skala. Skalanya di sini ada 2 macam, ada yang 0 sampai 50 dan ada yang 0 sampai 100. Jadi nilai skala terbesarnya ada 50 dan ada 100. Oke, kita langsung saja mempelajari cara menggunakan atau cara menentukan hasil pengukuran menggunakan ampermeter. Kita siapkan tentunya ampermeter, kemudian sebuah baterai, dan sebuah kumparan yang berfungsi sebagai komponen yang akan kita ukur kuat arusnya. Dan tidak lupa kabel penghubung. Pertama-tama kita buat dulu rangkaiannya. Ingat, kita harus membuat rangkaian seri. Tanda merah, jadi ini untuk mempermudah kita, tanda merah itu untuk positif, kemudian yang hitam ini untuk terminal negatif. Oke, langsung saja pertama-tama kita hubungkan baterai ke terminal positif dari ampermeter. Kita pilih dulu terminal yang paling atas atau yang paling tinggi batas ukurnya. Di sini ada 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere dan 100 mikroampere. Jadi yang paling besar itu adalah 5 ampere. Jadi selalu kita pilih batas tertinggi. Kemudian terminal negatifnya sini, dan dari alat kembali ke baterai. Oke, nah sekarang sudah kalian perhatikan ini rangkaiannya seri, jadi tidak ada yang bercabang. Dari sini, dari baterai masuk ke ampermeter, kemudian keluar masuk ke kumparan dan kembali ke baterai. Ini hubungannya sudah seri. Oke, sekarang kita tinggal baca berapa sih arus yang masuk atau arus yang mengalir. Perhatikan, penunjukan jarumnya masih di angka 0. Kalau kasusnya seperti ini, kita bisa geser batas ukurnya ke batas yang lebih kecil atau yang lebih teliti. Seperti ini. Sudah bergerak sedikit, coba kalian perhatikan. Tapi masih terlalu kecil. Misalnya saya mau terlihat lebih jelas lagi, maka ibu akan geser ke batas ukur yang lebih kecil lagi atau lebih teliti lagi. Nah, seperti ini. Sekarang sudah terlihat. Menuju
ke angka berapa atau ke skala berapa, perhatikan kalian boleh pilih yang skala di atas atau yang di bawah boleh. Misalnya ibu mau pakai yang di atas ya, berarti perhatikan di sini mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti satu skala itu ada 10 garis ini, berarti satu garis itu nilainya 1, jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi satu garis itu bernilai 1. Tapi kalau kita pakai skala yang di bawah 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Jadi satu garis kecil itu nilainya 2. Oke, sekarang perhatikan kita akan langsung menentukan hasil pengukuran dari skala ini. Jadi kita pilih skala di atas, berarti nilainya 22. Jadi skala yang ditunjuk oleh jarum pada ampermeter ini 22. Jadi perhatikan pada skala 22. Jadi kita tulis ya supaya tidak lupa, skala yang ditunjuk adalah 22. Sedangkan skala maksimumnya adalah 50. Dan batas ukur yang kita pakai adalah kita coloknya di sini. Jadi batas ukur yang kita gunakan adalah 100 mA. Kita catat lagi batas ukurnya adalah 100 mA. Kemudian untuk menentukan arus yang mengalir dalam rangkaian, kita menggunakan persamaan ini. Skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Skala yang ditunjuk adalah 22, skala maksimumnya 50, dan batas ukurnya 100 mA. 100 dibagi 50 itu 2, jadi 22 dikali 2 adalah 44 mA. Ingat ya, ini satuannya miliampere. Ini mengikuti satuan dari batas ukur yang kita gunakan. Kalau kita merubah ke dalam ampere, berarti sama dengan 0,044 ampere. Oke, sekarang kita lanjut ke voltmeter. Jadi beda dengan ampermeter, pada voltmeter ini rangkaian harus kita hubungkan secara paralel. Kita masih menggunakan alat-alat yang sama. Jadi cara menghubungkan secara paralel, jadi pertama kita hubungkan dulu baterai dan kumparan ini secara seri ya. Jadi kutub positif kita hubungkan sama kutub positif baterai, kemudian negatif sama negatif. Oke, seperti ini. Ini rangkaiannya seri. Kita hubungkan secara paralel dengan voltmeter. Jadi perhatikan, ini jangan sampai lupa untuk menggeser basitmeter ini ke arah huruf V seperti ini, sehingga fungsinya sudah menjadi voltmeter. Tadi ampermeter, sekarang voltmeter. Oke, tinggal kita buat dia ada percabangannya. Ingat, paralel itu kan percabangan, jadi kita cabangkan atau kita paralelkan. Tinggal kita hubungkan kutub positif kumparan ini dengan kutub positif dari voltmeter, kemudian kutub atau terminal negatifnya kita hubungkan dengan terminal negatif voltmeter. Oke, tinggal kita lihat. Sama ketika jarum voltmeter belum bergerak, tinggal kita geser batas ukur voltmeter ini ke yang lebih kecil atau yang lebih teliti. Oke, kita lihat penunjukan skalanya. Skala yang ditunjuk itu kita pakai yang di atas ya. Berarti 44. Satu garis itu nilainya 1. Jadi 44 dengan skala maksimum adalah 50. Kemudian batas ukurnya, perhatikan kita menggunakan batas ukur atau colokan yang ketiga ini. Berarti batas ukurnya adalah 1 volt. Oke, tinggal kita hitung berapa
tegangannya. Persamaan yang kita gunakan adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Tadi kita sudah punya nilai-nilainya, jadi tinggal kita masukkan. Skala yang ditunjuknya 44, kemudian skala maksimumnya 50, dikali batas ukurnya adalah 1 volt. Ini hasilnya adalah 0,88 volt.